Mulai Februari 2026, sejumlah surat tanah yang termasuk dalam bukti hak lama atau bukti bekas milik adat tak berlaku. Aturan itu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Peraturan tersebut memaparkan sertifikat tanah yang telah terbit lebih dari 5 tahun tidak bisa dicabut atau diganti kecuali melalui putusan pengadilan. Lantas, apa saja jenis surat tanah yang tak berlaku mulai Februari 2026? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengungkap, sejumlah dokumen kepemilikan tanah dipastikan tidak berlaku lagi mulai Februari 2026. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Melalui peraturan tersebut, sertifikat tanah yang telah terbit lebih dari 5 tahun tidak bisa dicabut atau diganti kecuali melalui putusan pengadilan. Apabila jangka waktu berakhir atau pada Februari 2026 mendatang, maka alat bukti tertulis tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, juga tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah atau Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN, Asnaedi mengatakan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah. Surat tanah itu hanya bisa menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah tersebut dulunya bekas kepemilikan hak atau hak adat. Sementara, bukti kepemilikan tanah yang berlaku dan diakui secara hukum di Indonesia hanyalah sertifikat tanah yang diterbitkan secara resmi oleh negara. Melansir laman Kementerian ATR BPN, berikut surat tanah atau bekas hak lama atau bekas milik adat yang tidak berlaku lagi mulai Februari tahun 2026. Petuk merupakan bukti pembayaran pajak tanah pada masa lalu yang banyak digunakan sebelum adanya pendaftaran tanah secara modern. Dokumen ini tidak menunjukkan status kepemilikan penuh sehingga tidak lagi diakui dan tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam proses pengurusan sertifikat mulai 2026. Lanrente adalah surat yang menunjukkan kewajiban pembayaran sewa tanah pada masa kolonial. Dokumen ini hanya menegaskan hubungan pembayaran kepada pemerintah saat itu, bukan menyatakan hak milik atas tanah. Lanrente akan dinyatakan tidak berlaku setelah sertifikasi selesai karena tidak memenuhi ketentuan pertanahan nasional. Selama ini, girik dikenal sebagai bukti kepemilikan tanah berbasis adat yang umum ditemukan di sejumlah daerah. Meski sering digunakan sebagai dasar transaksi, namun girik tidak menunjukkan hak atas tanah secara formal. Letter C merupakan dokumen administrasi desa yang memuat data tanah dan pemiliknya berdasarkan catatan desa. Dokumen ini bersifat informatif sehingga tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum. Kekitir adalah tanda kepemilikan tanah yang mencantumkan besaran pajak dan umumnya digunakan pada masa lalu sebagai bukti administratif. Dokumen ini pun tidak membuktikan hak atas tanah secara yuridis. Pipil dan Verponding Indonesia termasuk bukti adat yang berisi data tanah serta kewajiban pajak pada masa kolonial. Meski kerap menjadi acuan riwayat tanah, namun kedua jenis surat ini tidak memenuhi standar pembuktian hak milik dalam sistem pertanahan nasional. Dengan tidak berlakunya dokumen-dokumen tersebut, Kementerian ATR BPN mengimbau kepada pemilik tanah agar segera mendaftarkan dan memperbarui dokumen kepemilikan ke kantor BPN sebelum masa berlaku bukti adat berakhir. Lalu, bagaimana caranya? Kepemilikan surat tanah lama bisa diubah menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Caranya dengan mengajukan permohonan layanan pertanahan konversi di kantor pertanahan setempat.
Untuk biaya mengurus surat tanah lama ke SHM, dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon, fungsi, atau penggunaan serta lokasinya. Biaya itu termasuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak. Untuk melakukan simulasi perhitungan, bisa mengakses laman Kementerian ATR BPN atau melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Berikut, langkah-langkah mengubah surat tanah lama menjadi SHM. Sebelum mengunjungi Kantang, masyarakat perlu ke kantor desa atau kelurahan untuk membuat sejumlah dokumen sebagai bagian dari syarat mengubah surat tanah lama menjadi SHM. Berkas persyaratan yang diserahkan ke loket pelayanan di Kantah meliputi seluruh surat tanah yang termasuk bukti hak lama atau bekas milik adat tidak berlaku mulai Februari 2026. Beberapa jenis dokumen-dokumen itu seperti petut, lanrente, kiri, letter C, kekitir, pipil, dan verponding Indonesia. Dari itu, sebelum Februari 2026, warga yang belum memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan secara resmi oleh negara diminta untuk segera mengurus konversi menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Proses pengubahan bisa dilakukan melalui kantor BPN sesuai prosedur yang berlaku. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka kepemilikan tanah berpotensi mengalami masalah hukum bahkan kehilangan hak di masa depan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.